Join our Cornerstone Indonesian Church service online at 11 a.m. Visit our YouTube channel, Salmiman Saud, CBM, or Facebook, Salmiman Cornerstone. Invite your friends and worship together at their homes. Thank you. God bless you. Join our Cornerstone Indonesian Church service online at 11 a.m. Visit our YouTube channel, Salmiman Saud, CBM, or Facebook, Salmiman Cornerstone. Invite your friends and worship together at their homes. Thank you. God bless you. Join our Cornerstone Indonesian Church service online at 11 a.m. Visit our YouTube channel, Salmiman Saud, CBM, or Facebook, Salmiman Cornerstone. Invite your friends and worship together at their homes. Thank you. God bless you. Merasa tanggungan sangat berat dan kau tidak tahu jalan mana yang kau tuju. Bila rasa lemah hadapi hidup ini, Yesus mau tolong bila kau berseru. Dia selalu mendengar doa orang yang keluh. Jalan sertanya dalam kasih-Nya setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, Dia akan menyambutmu. Apakah hidupmu penuh duka nestapa? Masa yang akan datang menghantui hatimu. Payah tak bertemu, hampir sesat jalanmu. Yesus mau tolong, datang sekarang juga. Dia selalu mendengar doa bila kau berseru. Jalan sertanya dalam kasih-Nya setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, oh sambutlah Yesus, Dia akan menyambutmu.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita jumpa kembali pada pagi hari ini di dalam kebaktian Gereja Cornerstone Injili Indonesia San Francisco. Kami sambut Anda semuanya untuk bergabung dalam kebaktian ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Kebaktian pada pagi hari ini, saudara, kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari saudara kita nyanyikan nomor 43, Puji Tuhan Allah Penebusku. Ku puji Tuhan, oh Allah penebusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud, dengan sukacita ku memuji-Mu. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa, di bawah naungan-Mu ku aman selalu. Bahaya menyerangku, Kau tak tinggalkanku. Sandar kuasa-Mu dan ku menanglah. Baik, ketiga saudara. Ku bersyukur dengan segenap hatiku, pujianku naikkan ke hadirat-Mu, dan lengan kuasa-Mu yang melindungku. Padamu ku puji selama-lamanya. Mari saudara kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu Tuhan. Kasih sayang daripada-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu buat setiap kami. Walaupun mungkin kami tidak melewatinya dengan bebas leluasa. Walaupun kami lewatinya dengan berbagai batu kerikil, batu besar, namun Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau begitu baik. Baik terhadap kami. Baik terhadap kami semua Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai kebaktian. Hamba-Mu mau serahkan seluruh yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepada-Mu. Di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan.
supaya firman Tuhan yang kami beritakan sungguh jadi berkat, baik bagi yang menyampaikan maupun bagi yang mendengarkan. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian ke dalam tangan Tuhan, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya saudara, kita lanjutkan dengan puji-pujian Jalan Salib Perlu Berkorban. Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah, dan api akan membara. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Setia sampai matikah engkau? Semuanya dia dikorbankan, sampai memperoleh hidup yang limpah setiap saat di hatimu. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Tak penting untung atau rugi, pentingkan kehendaknya. Bila kau mau sampaikan semuanya, barulah kau perolehnya. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja segala abad dan segala tempat. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sekarang masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu, ya Bapa kami yang di surga. Engkau yang Maha Pengasih, Penyayang, yang senantiasa melindungi setiap kami. Kami doakan untuk seluruh rangkaian kehidupan kami, Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menilik setiap kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan. Sebagian kami harus masuk dalam pekerjaan, kerja, lindungi Tuhan yang bekerja, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Kami mau bertemu dengan orang banyak. Tuhan, lindungi kami, Tuhan, dari
musibah, sakit, penyakit, dan sebagainya. Bapa kami di surga, kami yang berada di rumah, Tuhan juga lindungi setiap kami. Demikian juga Tuhan kami yang sedang menantikan pekerjaan. Tuhan tolong kami senantiasa berharap kepadamu saja Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga doakan buat seluruh jemaat yang ada di Cornerstone. Biar Tuhan senantiasa yang memberkati mereka Tuhan. Hari-hari kami lewati, ada yang mungkin sudah mulai merasa bosan karena di rumah terus. Tapi biarlah Tuhan memberikan kami kesabaran. Biarlah kami boleh memakai waktu kami melakukan hal-hal yang bermanfaat, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kami juga bersyukur kalau Tuhan memulihkan saudara kami Susan, dia boleh pulih kembali. Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa kalau di antara teman-teman kami ada yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan mereka masing-masing Tuhan. Demikian juga Tuhan kami juga sangat bersyukur untuk dua saudara kami. Ada Lena, demikian juga Mulyadi. Mereka boleh merayakan ulang tahun di tengah-tengah lockdown ini Tuhan. Di rumah masing-masing tentunya. Berkati mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka. Berkati semua sanak famili mereka. Terutama berkati kesehatan mereka. Kami juga ingat salah seorang simpatisan kami, sahabat kami, Ibu Siuing juga ulang tahun waktu-waktu kemarin juga 2-3 hari lalu. Tuhan juga senantiasa memberkati dia Tuhan. Oh Tuhan, kami yang ada di sini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Tuhan, kami ingat negara Indonesia. Mereka juga sedang bergumul dengan COVID-19 Tuhan. Pakai semua dokter, pakai semua suster, agar mereka diberikan Tuhan alat-alat pelindung. Demikian juga kesabaran mereka Tuhan. Mereka adalah pahlawan yang memerangi semuanya ini di depan untuk memerangi semua ini. Biarlah Tuhan Engkau tolong semuanya. Demikian juga kalau teman-teman kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Tuhan tolong seluruh famili kami dimanapun mereka berada Tuhan. Di Indonesia lindungi mereka. Demikian juga di Amerika Tuhan. Pakai pemerintah, pakai dokter, pakai para suster, perawat. Agar mereka juga diberikan hikmat daripada Tuhan. Para ahli agar menemukan obat yang termanjur. Supaya dapat menemukan anti dari atau anti untuk penyembuhan penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Kami bersujud menyembah kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rangkaian kebaktian yang kami selenggarakan di gereja kami Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau berkati semua kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati seluruh kegiatan yang kami lakukan. Baik kegiatan secara online semuanya, doa-doa yang kami panjatkan senantiasa, Engkau pimpin kami Tuhan. Supaya dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Akhirnya Tuhan, sempurnakan doa yang kami doakan ini Tuhan. Dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sepertinya kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dengan lagu Saatnya, In His Time. Saatnya, saatnya, Ia akan genapkan pada
saatnya. Tunjukkanlah padaku mengertikan hendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatmu, Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. In His time, in His time, You make all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day Your teaching me a way, that You do just what You say in Your time. In Your time, in Your time, You make all things beautiful. In Your time, Lord, my life to You I bring. May each song I have to sing be to You I love leading. In Your time. Kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah setelah kebangkitan itu, lalu apa? Maksudnya apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya? Apa yang dilakukan mereka, saudara? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur minggu lalu kami sudah memperingati hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan-Mu. Yesus sudah bangkit. Kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tetapi setelah itu Tuhan, kami ingin merenungkan apa yang harus kami lakukan. Apa yang murid-murid lakukan. Biar kami bisa merefleksikan Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Pakai hamba-Mu yang menyampaikannya. Berkati dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Nah saudara, setelah kebangkitan itu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang murid-murid Yesus lakukan pada waktu itu? Nah semenjak Petrus menyangkal Yesus 3 kali saudara. Maka setelah itu dia mendengar ayam berkokok 2 kali. Maka ia menangis penuh dengan penyesalan. Namun apa boleh buat saudara? Orang bilang nasi telah menjadi bubur. Orang bilang sudah terlanjur. Tidak bisa di-cancel lagi. Tidak bisa dibatalkan lagi. Itu sebabnya maka saudara kita sering mendengar orang berkata bahwa penyesalan itu datangnya selalu terlambat. Nah saudara, penyesalan itu selalu datangnya terlambat itu berlaku bagi Petrus pada zaman itu. Sejak awal saudara ketika Petrus dipanggil oleh Tuhan mengikut dia, Petrus itu hanya mempunyai sebuah keahlian saudara, menangkap ikan. Selain itu tidak ada lagi, dia tidak bisa membuat apa-apa lagi tuh. Dia hanya bisa melakukan penangkapan ikan. Jadi kalau sekarang setelah sang guru sudah mati, maka apalagi sang guru sudah bangkit, maka ia merasa seperti ditinggalkan. Seperti anak ayam yang kehilangan induknya, saudara.
Tidak ada lagi yang membimbingnya. Tidak ada lagi yang menasehati dia. Tidak ada lagi orang yang menarik tangannya. Tidak ada lagi orang yang menegur dia. Tidak ada orang yang mengajar dia. Tidak ada lagi. Karena semua teman-teman level imannya sama. Bahkan barangkali Petrus itu levelnya lebih tinggi daripada mereka. Nah saudara, murid-muridnya juga sudah mengambil jalan masing-masing. Apalagi saudara Yudas Iskariot setelah dia menyesal, merasa bersalah. Dia tidak kembali kepada Tuhan. Bahkan dia pergi mengambil jalan pintas, dia bunuh diri. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana? Apa yang harus diperbuat oleh murid-muridnya? Ada 3 hal yang mau kita lihat pada hari ini, saudara. Yang pertama, saya catat begini, saudara. Pagi-pagi benar, pada hari ketiga, mereka ke kubur Yesus. Nomor 1 itu pagi-pagi benar, mereka ke kubur Yesus. Saudara, bagaimanapun, Yesus itu adalah guru mereka, yang mereka sayangi, yang mereka kasihi. Dan sebaliknya, Yesus juga mengasihi mereka. Walaupun murid-muridnya kadang-kala bandel, kadang-kadang nakal, kadang-kadang mungkin tidak mendengar nasihat Tuhan Yesus. Tetapi mereka semua tetap dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Dan mereka juga sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Sudah 3,5 tahun mereka bersama-sama ikut melewati hari-hari yang sama. Susah dan senang bersama. Itu sebabnya dalam suasana seperti ini masih ada rasa trauma, masih ada rasa ketakutan. Tetapi saudara, di dalam trauma ketakutan itu mereka tidak segan-segan bangun pagi-pagi menuju ke kubur. Tujuannya adalah memberi rempah-rempah di kubur Yesus. Namun tak kala di tengah jalan, saudara, mereka teringat bahwa mereka itu yang berangkat hanya perempuan saja. Yang laki-laki lupa mereka ajak. Apa yang terjadi, saudara? Sehingga mereka khawatir kalau kubur Yesus itu tidak bisa mereka buka karena terbuat dari batu besar yang menutup berat. Namun apalah itu, saudara, kita mencatat bahwa ketika mereka tiba di sana, pintu kubur sudah bergeser. Pintu kubur sudah terbuka. Sehingga mereka tidak perlu lagi susah-susah masuk ke dalam. Yohanes pasal 20 ayat 1 mencatat bahwa Maria Magdalena berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid lainnya dan berkata kepada mereka bahwa Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Mendengar itu, Petrus berlari secepatnya ke kubur. Dan ia hanya mendapatkan kain kafan yang terletak di tanah. Menyusul juga murid-murid lain dan mereka kemudian percaya. Itu ada di Yohanes 20 ayat 8. Nah saudara, sebab rupanya selama ini mereka tidak mengerti apa isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Padahal di dalam kitab Yesaya sudah pernah mencatat. Yesaya 26 ayat 19 misalnya mencatat, ya Tuhan, orang-orang-Mu akan yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Sejak dulu mereka sudah pelajari di perjanjian lama. Dan yang dimaksud itu sama dengan Yesus. Tetapi mereka lupa. Faktanya mereka lupa, saudara. Sehingga sebenarnya kitab suci itu mereka sudah sering baca, tapi mereka sering pula lupa. Itu sama dengan manusia zaman sekarang, saudara.
Setiap minggu kita ke gereja, setiap minggu kita mendengar firman Tuhan, bahkan mungkin kita membaca, menghafal, tapi setiap kali pula kita lupa. Kalau mungkin kebaktian minggu lalu judulnya, temanya apa, mengenai apa, mungkin saudara masih ingat. Karena minggu lalu kita peringati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kalau ditanya 2 minggu lalu kita dengar khotbah apa? Kalau diadakan kuis saudara kalah mungkin. Gak boleh nyontek ya saudara ya. Nah saudara, kitab suci sudah mencatat. Namun murid-muridnya sulit untuk percaya. Kalau tidak melihat dengan fakta. Apalagi Thomas. Dia katakan apa? Dia katakan, sebelum aku memasukkan jari ke lubang bekas paku dan bekas tombak di perut Yesus, aku tidak percaya. Tapi waktu Yesus memperlihatkan diri kepada Thomas, minta Thomas memasukkan tangannya ke dalam lubang perutnya atau lubang tangannya, dia tidak berani. Langsung dia tersingkur, berkata, ya Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka pergi mau merempah Yesus, tapi Yesus sudah bangkit, tidak ada. Mereka bahkan lupa akan firman Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus memperlihatkan diri kepada mereka. Mereka masih awalnya kurang percaya, sampai Tuhan Yesus harus membuktikan diri bahwa benar-benar dia, dan mereka percaya. Berbahagia saudara dan saya yang tidak pernah melihat tapi percaya. Berbahagia kita saudara. Bahkan itu berarti level iman kita itu tinggi saudara. Karena kita tanpa melihat saja kita percaya. Dengan iman kita percaya. Bukan dengan mata kita percaya. Yang kedua saudara. Murid-murid Yesus berniat kembali kepada profesi semula. Kalau tadi yang pertama, mereka pagi-pagi benar ke kubur setelah melihat Yesus bangkit. Setelah melihat Yesus sudah bangkit dari kubur, dan itu berarti Yesus tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik lagi. Maka mereka tadi saya katakan seperti anak ayam kehilangan induk, sehingga mereka itu mau lakukan sesuatu yang lain. Tapi mereka agak sanggup, karena bukan keahlian mereka. Maka Petrus mengambil inisiatif, dia katakan, aku mau pergi menangkap ikan. Responnya disambut baik oleh teman-temannya saudara. Ya, waktu itu teman-temannya katakan, kami ikut dengan engkau. Pergi menangkap ikan. Maka mereka pergilah ke pantai, menebarkan jala. Mereka lakukan sampai sepanjang malam, sepanjang hari. Mereka tidak mendapatkan ikan. 1 ekor pun. Sampai Yesus datang kepada mereka, lalu memerintahkan mereka menebarkan jala. Barulah mereka mendapatkan ikan yang banyak. Alkitab mencatat kapal mereka hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Maka waktu itulah mereka membakar ikan, makan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, seorang penangkap ikan dipermalukan oleh seorang anak tukang kayu yang tidak ahli menangkap ikan. Ini menandakan bahwa Yesus ingin mengatakan kepada Petrus, kamu itu tidak ada apa-apanya. Tidak perlu lagi menangkap ikan. Aku lebih ahli daripada engkau. Aku sudah panggil engkau. Tidak perlu lagi menangkap ikan.
Kira-kira Tuhan Yesus ingin mengatakan demikian kepada mereka. Mempermalukan mereka, saudara. Mereka mau kembali kepada profesi semula. Tapi hasilnya tidak ada. Saudara, seringkali, barangkali ada banyak orang, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, pengikut Tuhan yang kehidupannya mirip dengan Simon Petrus. Ketika dia melihat apa ya dalam hidupnya itu seperti tidak ada pengharapan. Dia ingin kembali kepada manusia lamanya, profesi lamanya. Kalau dulu dia banyak uang karena main judi. Setelah bertobat dia merasa miskin. Kemudian tergoda mau kembali kepada manusia lamanya, main judi. Atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan katakan tidak boleh lakukan itu. Itu sebabnya pada poin ketiga, murid-murid Yesus ditantang kembali menjalani panggilannya yang awal. Setelah saat Petrus merasa seperti tidak ada pegangan lagi, maka Yesus mengajak dia setelah sarapan pagi. Setelah makan ikan bakar bersama, Yesus mengajak dia berbicara. Face to face. Sementara itu Petrus sebenarnya merasa tidak berguna lagi. Karena ia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi hal itu bertentangan dengan apa yang dipandang oleh Tuhan. Petrus masih berguna. Masih bisa dipakai. Maka di sini Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus terjadi percakapan. Yesus berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Saudara, terjemahan untuk mereka ini adalah Petrus. Yesus membenci perbuatannya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari kapal-kapal, engkau mengasihi kapal-kapalmu? Melebihi engkau mengasihi ikan-ikanmu? Melebihi engkau mengasihi teman-temanmu? Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, saudara, untuk kedua kalinya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Setelah waktu Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau," maka Tuhan perintahkan pada dia, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kedua kali juga demikian. Petrus ditanya dan Petrus katakan, "Aku mengasihi engkau." "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Maka Tuhan Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, saudara, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan waktu itu Petrus nangis, bercucuran air mata. "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak mau Petrus kembali menangkap ikan. Tidak mau mereka menjala ikan. Mereka harus menjala manusia. Walaupun ia pernah jatuh, walaupun ia pernah gagal, dia bukan tidak berguna, dia tetap berguna. Yesus tidak membenci. Dia menyangkal,
Yesus benci. Tetapi Yesus tidak benci kepada Petrus. Yesus masih tahu Petrus bisa diubah. Masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang luar biasa itu. Yesus tidak setuju mereka kembali menangkap ikan. Yesus mau murid-muridnya ikut jalannya, ikut misinya yang agung itu. Suruh mereka berangkat, suruh mereka pergi, suruh mereka lakukan sesuatu yang besar. Ingat, kepada murid-muridnya, Yesus memberikan perintah, saudara. Ini yang disebut dengan amanat agung. Ini yang disebut dengan amanat agung, perintah Tuhan yang agung. Matius 28. Khususnya ayat 18, 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Dan itu ditegaskan lagi dalam Kisah Para Rasul ayat 1:8, pasal 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi." Jadi Tuhan mempersiapkan mereka, diberikan kuasa, berangkat dari kotanya sendiri menuju ke Yerusalem, seluruh Yudea, sampai ke ujung bumi. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari tindakan murid-murid Yesus ini? Saudara, hari ini Yesus sudah bangkit. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bangkit. Kita sama-sama sudah mendengarkan perintah yang agung ini. Pergilah memberitakan Injil. Maka tugas kita adalah memberitakan Injil. Tugas kita maju ke barisan depan memberitakan Injil. Saudara, pada saat ini semua orang membutuhkan perlindungan. Semua orang membutuhkan pengharapan. Karena di dunia seperti tidak ada harapan lagi. Begitu kita buka jendela rumah, pintu rumah, kita sudah hidup dengan penuh ketakutan. Pakai topi, kacamata, masker yang tebal, pakai sarung tangan. Semua kita lakukan. Bahkan rumah sakit kita tidak boleh masuk. Ketemu orang takut. Oh, saudara, seperti tidak ada pengharapan lagi. Maka Yesus katakan, "Aku sudah bangkit. Aku adalah sumber pengharapan itu. Walaupun di dunia penuh dengan ketakutan, bersama dengan aku, ketakutannya akan menjadi hilang. Walaupun di dunia penuh dengan rasa takut, tidak aman, tidak ada harapan, bersama dengan aku penuh dengan pengharapan. Karena aku sudah bangkit, aku sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagimu. Kalau engkau percaya kepadaku sungguh-sungguh." Siapapun Anda yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, Yesus sudah bangkit minggu lalu. Dia menang. Dia mau kita juga menang. Dia mau kita hidup dengan penuh pengharapan. Bukan berharap pada manusia, bukan berharap pada uang tabungan kita, bukan berharap pada perusahaan kita, bukan. Tapi berharap kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, Yesus sangat mengasihi engkau dan saya. Yesus sangat mencintai engkau dan saya. Dia datang ke dunia
untuk engkau dan saya. Jangan bimbang, jangan ragu lagi. Terima dia sebagai juru selamat. Ambil waktu, kesempatan yang indah ini. Besok belum tentu ada waktu lagi. Sebab kita hidup pada hari ini, bukan hari esok. Suatu hari ada seorang pemuda masuk ke restoran, saudara. Di situ ditulis, makan, hari ini bayar, besok gratis. Wah, karena hari ini bayar, dia makan yang murah-murah. Sedikit. Biar lapar gak apa-apa lah. Kuah-kuah saja minta. Daging gak usah. Karena hari ini harus bayar. Besok dia datang lagi. Dia baca di kasir kembali. Makan hari ini bayar. Besok gratis. Kemarin dia sudah makan. Itu berarti hari ini gratis. Karena dia tahu gratis, dia makan sepuas-puasnya. Pesan makanan seenak-enaknya. 2 porsi lagi. Dan sisa mau bawa pulang. Apa yang terjadi, saudara? Begitu dia mau keluar, dicegat oleh pegawai. Bapak belum bayar. Ya gak usah bayar katanya. Kemarin saya sudah datang makan. Sudah bayar, hari ini kan gratis. Orang itu bilang, enggak harus bayar. Kenapa harus bayar? Coba Bapak baca di kasir. Makan hari ini bayar, besok gratis, ya kan? Benar Pak. Ulang lagi. Makan hari ini bayar, besok gratis. Jadi hari ini harus bayar, besok baru gratis. Besok bukan jangkauan kita. Tapi besok ada di jangkauan tangan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Dia, saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Setelah Engkau bangkit, ada tugas yang harus kami jalankan. Seperti yang murid-murid lakukan. Itu pergi memberitakan firman Tuhan. Kalau Petrus yang gagal, Engkau pakai sampai beribu-ribu orang bertobat. Engkau pasti bisa memakai kami juga berbuat demikian. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kalau ada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini merasa tidak berpengharapan, biarlah Tuhan datang pada mereka, lawat mereka, karena hanya Engkaulah pengharapan mereka. Oh Tuhan, kalau ada orang yang merasa besok itu belum tentu lagi dia bisa punya harapan. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami memiliki pengharapan. Itu sebabnya kami mendoakan buat setiap orang yang mendengar, tapi masih belum percaya pada Tuhan, jangan keraskan hatinya. Supaya mereka Tuhan boleh percaya padamu juga. Terima Engkau sebagai juru selamat. Tuhan, sekali lagi kami doakan buat kami yang sudah mendengar firman-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Lindungi kami setiap hari. Pakai kami Tuhan. Dan pakai kami memuliakan Engkau. Kami doakan untuk hamba-Mu. Tuhan, lindungi dia juga Tuhan. Tolong berikan tubuh yang sehat. Demikian keluarganya. Demikian juga semua jemaat yang dilayaninya di San Francisco. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Komitmen kita di hadapan Tuhan. Komitmen melayani Dia. Komitmen mengasihi Dia. Kita akan memberikan yang terbaik buat Dia, saudara. Kita kumpulkan persembahan. Masukkan dalam amplop, saudara, komitmen kita pada hari ini. Kemudian tulis tanggalnya, tulis namanya, khusus buat teman-teman di Cornerstone. Simpan dulu, nanti sesudah kita kumpul, nanti serahkan kepada Saudara Lani, berikut Lena, lah mereka kerjasama nanti untuk sama-sama menghitungnya.
Yang kedua, saudara juga bisa mempersembahkannya melalui online. Nanti lihat di sini, ya. Ini websitenya, ya. Websitenya ada di sini. Tinggal saudara klik, kemudian tulis Indonesia, pilih Indonesia, tulis jumlahnya, lalu ikuti petunjuknya, next terus begitu, sampai memberikan yang terbaik buat Tuhan. Beritahu kami, saudara, kalau saudara memberikan persembahan supaya kami bisa lapor ke pusat dari Departemen Indonesia. Oke, kita mau nyanyikan lagu 2 bait, Ku Utus Kau, sebagai komitmen kita melayani Dia dan mendukung pekerjaan Dia. Ku utus Kau bersandarkan rahmat-Ku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru, ku utus Kau berperang bagiku. Ku utus Kau lepaskan yang dibelenggu, firman-Ku yang bebaskan mereka. Mau dosa tak lagi mengikatnya, ku utus Kau mencari yang sesat. Seperti Bapa utus Kau, ku utus Kau. Oke, kita berdoa, doa persembahan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk persembahan yang kami sudah berikan kepadamu Tuhan. Biarlah semua boleh memberikannya dengan hati yang tulus, penuh sukacita, untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan sama-sama menutup kebaktian kita. Kita akan nyanyikan doksologi, ya. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Sudah. Nah, saudara, melalui kesempatan pada hari ini, saya, Ibu Susan, Jessica, dan Filemon, kami sekeluarga dan juga keluarga besar Cornerstone yang berbahasa Indonesia mau ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kami yang ulang tahun minggu lalu. Ada Ibu Siuing, ya, dan teman-teman Cornerstone ada Saudara Lena dan Mulyadi, ya. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua, Tuhan yang melindungi kehidupan saudara, ya, dan Tuhan yang memberikan kesehatan pada kalian dan keluarga. Dan Tuhan juga memberi semangat kepada kalian untuk lebih semangat melayani Dia, mencintai Dia. Ya, Tuhan berkati. Ya, pestanya nggak di sini kan nggak bisa, ya. Nanti kapan-kapan aja. Ya. Tuhan berkati saudara sekalian. Oke, sampai ketemu. Tuhan berkati.